Halo gengs, ketemu lagi. Aku pengen membahas tentang sebuah cinta lagi ya. Dimana ini adalah sebuah perkara cinta yang tak terbalas. Dalam segi percintaan itu geng, itu adalah hal yang sangat wajar banget ya. Dan sangat relatif banget. Jika memang cinta itu terkadang tidak bisa diterima. Dan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Dan cinta kita sudah pasti tidak terbalas kan. Ya toh, cinta yang tak terbalas. Dan ini memang sangat sensitif banget ya. Sangat sensitif banget pada perasaan hati kita. Karena semua ini menyangkut hati. Bagaimana perasaan kita. Dan terkadang kita tidak bisa melawannya dengan otak kita. Yang kadang membunuh banget. Yaitulah cinta. Cinta yang tidak terbalas. Bagaimana kita menghalaunya. Dan bagaimana kita menjalankan tentang diri kita. Bahwa cinta tak terbalas itu tidak perlu untuk diharap-harapkan banget. Dan tidak perlu untuk menjadi bahan pemikiran, di mana nanti cinta yang tidak terbalas ini jika kita pikirkan banget, kita akan sakit. Ya toh, kita akan sakit dan kita akan meradang. Terkadang emosi kita tidak stabil, dan ini yang membuat kita itu benar-benar menjadi down banget loh geng. Ini adalah bagian dari pembelajaran tentang hidup kita juga. Bagaimana kita mengenal cinta. Dan bagaimana kita merasakan sebuah anugerah cinta. Meski kita mewajibkan diri kita untuk berpetualang dengan pikiran kita. Bahwa cinta yang tidak terbalas ini memang harus kita musnahkan pada diri kita sendiri. Bagaimana langkah-langkahnya yang harus kita lakukan, geng? Kita harus mengatakan pada diri kita lagi, bagaimana tentang cinta yang tidak terbalas ini benar-benar tidak mengganggu diri kita. Dan cinta yang tidak terbalas ini mampu membuat kita untuk stabil dan kita baik-baik saja. Dan kita tidak merasakan yang namanya kesedihan mendalam. Karena sebuah cinta yang tidak terbalas ini loh geng. Memang perih. Ya inilah yang harus kita lewati. Inilah yang harus kita jalani. Dalam menghadapi suasana cinta yang tidak terbalas ini geng, ingat ya, yang pertama itu kita harus lakukan itu adalah kita benar-benar berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah menjadikan doa itu adalah bagiannya dari terakhir dari sebuah kisah cinta kita. Jadikan doa itu adalah awal dan akhir. Kalau bisa dari awal sampai akhir itu selalu ada doa. Nah, kalau kita percaya ya dengan adanya Tuhan, dimana segala sesuatunya itu akan kembali kepada Tuhan lagi kan. Secara tidak sadar pun pasti kita akan mengatakan dalam hati kita berdoa, oh aku pengen dia itu jadi milik aku. Itu kan juga doa ya. Lalu kita mengejar dengan ikhtiar kita ya toh. Cinta yang tidak terbalas mungkin begini adanya ya geng. Selalu menyakitkan. Makanya itu kita perlu menghalaunya dengan berdoa dulu loh geng. Berdoalah kepada Tuhan sesuai dengan pikiran kamu. Mungkin kamu pengennya di saat cinta tidak terbalas ini, kamu pengen berdoa benar-benar meminta kepada Tuhan bahwa dia harus menjadi milik kita. Bagaimanapun. Tapi bagaimana? Kita harus melirik juga pada diri kita, pada hati kita, pada pribadi kita. Pantaskah kita menjadi cinta dia? Dan mengapa cinta itu menjadi tidak terbalas? Ya kita pikiran lagi ya. Jadi geng,
doa itu paling penting banget ya. Dimana doa juga adalah sebuah kesederhanaan yang membuat kita benar-benar bisa tenang. Yang namanya cinta tidak terbalas kan, hati kita itu pasti perih, pedih banget. Doa kepada Tuhan itu adalah sebuah penenang juga, penenang juga bagi kita, daripada kita yang ujung-ujungnya karena cinta tidak terbalas kita melakukan yang tidak gitu, yang membuat kita katanya bisa tenang dengan begini dengan ya salah satunya itu kan katanya dengan minum, dengan mabuk-mabukan. Ini malah akan menjadi sakit lagi. Hati kita itu sudah sakit kan, lalu kita dengan minum-minum kemudian akhirnya tubuh kita menjadi sakit lagi, dan akhirnya double kill. Akhirnya double rasa sakit kita. Makanya itu geng, gak perlu terlalu yang ke jalur negatif ya. Di saat kita menghadapi cinta yang tidak terbalas, doa itu paling penting sebagai penenang ya. Kalau bisa, kita udah tahu cinta kita itu tidak terbalas, berdoalah dengan begini, ya Tuhan, hilangkan dia dari pikiranku. Dan jika memang dia bisa untuk menjadi milikku, maka berikan caranya aku untuk bisa mendapatkan dia. Itu kan, itu lebih bagus kan. Atau begini aja, daripada kita kepikiran terus, minta aja sama Tuhan, ya Tuhan, mohon tentang dia dihapus dari pikiran mata batin, agar aku baik-baik saja, dan agar aku tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Ya toh, karena yang kebanyakan kan geng, kita dengan cinta yang tidak terbalas ini, kebanyakannya sih kesedihan itu benar-benar mendalam, dan benar-benar dampaknya itu stres berat ya, stres banget. Bahwa doa itu adalah yang terbaik sebagai penyembuh. Doa itu adalah yang terbaik sebagai penenang bagi kita. Maka jangan lupakan doa lagi. Di saat cinta tidak terbalas, segeralah untuk berdoa, dan berdoa. Bagaimanapun untuk ketenangan kita juga ya. Dan kemudian geng, setelah kita berdoa itu, sudah pasti mungkin dalam tahap-tahap kita berdoa itu tidak juga kita berdoa langsung kita hilang rasa itu, nggak mungkin kan. Kita punya proses juga yang namanya kehidupan. Tuhan memberikan kita untuk berproses agar kita bisa mengenal, agar kita bisa mengetahui sebab akibatnya, iya toh. Dan makanya itu kemudian di saat cinta yang tidak terbalas ini geng, kita perlu untuk melawan pada diri kita. Perasaan kita itu harus dilawan. Katakan kalau dia bukan jodoh kita, katakan kalau dia bukan orang yang pantas untuk kita, katakan lagi bahwa dia bukan orang yang terbaik untuk kehidupan kita. Iya toh? Dari sini kita juga kan melawan dengan pikiran kita ya, agar di saat kita menghadapi cinta yang tidak terbalas ini, kita baik-baik aja, kita tidak down, kita tidak stres, dan kita tidak bingung. Yang namanya cinta tidak terbalas itu kita bakalan stres, kita bakalan teriak-teriak karena kita kepikiran terus, karena kita tidak mampu untuk melawan dengan pikiran kita. Padahal saat kita mampu untuk melawan, itu adalah poin penting banget, poin yang sangat penting banget untuk membuat kita bisa bahagia, dan kita mengatakan bahwa kita baik-baik aja, dan kita tidak pernah untuk down. Maka belajar untuk melawan pikiran kita. Terkadang kan pikiran kita pasti akan berkata begini lagi, aku akan coba lagi, aku akan terus berjuang untuk mencintai dia. Apakah itu mungkin? Memang kita optimis ya, tapi kalau kita memang terlalu berjuang dan akhirnya kita melukai dia juga dengan kata-kata kita, dan kita seolah memaksa dan mengemis, ini juga salah kan. Lebih baik
jalan yang terpenting itu adalah kita melawan pikiran kita untuk menghapus. Sudahlah ya, sudahlah. Cinta tidak terbalas. Yang terkadang pikiran kita ngenes banget, ya toh. Di sini kita perlu juga untuk membahas pada hati dan otak kita agar tidak berlawanan, agar benar-benar satu arah. Dan kita mengatakan dia bukan jodoh kita. Dia bukan orang yang terbaik dan dia bukan orang yang tepat untuk kita. Dan ini juga adalah satu hal yang bisa melawan perasaan kita yang dimana kita masih berharap bahwa cinta itu akan menjadi milik kita. Padahal pada kenyataannya mungkin dia juga sudah punya pacar, ya kan? Dia punya orang yang ada di hati dia. Jadi katakan saja pada dirimu bahwa kita tidak ingin melukai dia hanya karena memaksa untuk dicintai. Gak perlu banget ya, geng. Gak perlu banget. Tidak perlu banget. Dan paling penting banget sih, dengan kita melawan perasaan kita itu, kita benar-benar harus mengubur rasa yang ada. Rasa cinta kita kepada dia itu benar-benar harus kita kubur. Sudah tahu kan kita dengan logikanya bahwa dia memang tidak mencintai. Ya kita wajib sih untuk mengubur semuanya, mengubur harapan kita tentang cinta kita kepada dia. Ya yang terkadang sih kan kita mencoba karena kita merasa yakin. Iya sih, dengan logika kita merasa yakin. Tapi perlu juga kita katakan lagi pada diri kita untuk berulang-ulang bahwa dia bukan jodoh kita. Dia bukan orang yang terbaik. Dan dia bukan orang yang tepat. Dan perlu kita kubur dalam-dalam rasa kita agar semuanya menjadi baik-baik saja. Karena kan kalau yang namanya cinta tidak terbalas, geng, itu memang menyakitkan. Kalau kita terlalu memikirkan dan kalau kita tidak bisa untuk melawan perasaan kita. Dan lebih baik itu, poin ketiganya ini, lebih baik kita memikirkan hal-hal yang paling bahagia ya, geng. Hal-hal yang paling bahagia, aduh. Ya, kita mencoba memang di saat kita merasakan cinta tidak terbalas, kita sulit banget untuk merasakan pemikiran kita untuk menjadi yang bahagia. Kita membahagiakan hati kita itu susah banget terkadang kan. Terkadang dan selalu ada aja dia muncul tiba-tiba, kita jalan, kita lagi asik ini, muncul dia dengan perasaan hati yang benar-benar bergetar, bergelora. Dan ini yang membuat kita lunglai lagi, lemas lagi perasaan kita, ya toh. Makanya kita perlu banget untuk membuat pikiran kita tenang dengan cara membahagiakan diri kita. Ya udah, kita kemana kek, kita bikin apa kek, walaupun memang setelah selesainya itu kita akan kepikiran lagi, tapi kita harus ambil lagi poin kedua, ya toh. Di poin kedua kita melawan perasaan kita. Setelah yang di poin ketiga kan tadi kita bikin membahagiakan diri kita dengan berteman, dengan melakukan hal-hal yang positif. Kita yang seperti aku yang suka mendaki, aku camp gitu. Aku bertemu dengan teman-teman dan aku menikmatin alam. Di sini aku merasa terhibur dan aku mempunyai pikirannya bahagia dan aku bisa melupakan tentang rasa aku pada dia kan. Nah, jadi di sini geng, di poin ketiga ini, di saat kita sudah selesai dengan hal-hal yang membuat kita bahagia, memang kita tidak bisa menjauhkan yang namanya masih ada rasa cinta itu. Ya toh? Pasti ada lagi, muncul lagi yang membuat kita down. Makanya kita harus kembali ke poin kedua tadi. Dan yang kita lakukan adalah membunuh perasaan kita, melawan perasaan kita. Katakan, dia bukan orang yang tepat. Kubur saja rasa ini. Ya toh? Kubur saja. Dan dengan rasa bahagia kita itu kan, geng, kita mampu untuk menyayangi diri kita ya. Diri kita sendiri, kita hargai diri kita sendiri, itu perlu banget ya. Kita menghargai diri kita. Katakan bahwa begini loh, geng. Ini cinta ya. Ini cinta. Dan ini cinta.
katakan saja pada diri kita bahwa tidak semua cinta itu bisa kita miliki. Tidak semua cinta itu dapat kita rangkul secepatnya. Tidak semua cinta yang kita rasakan akan kita miliki sepenuhnya. Itu gak akan ya. Di saat kita sudah merasakan bahwa cinta kita tidak terbalas, maka kita perlu untuk mengatakan pada diri kita sendiri, kalau cinta itu tidak harus untuk memiliki. Makanya itu kita kembali ke poin kedua tadi, dikubur. Katakan bahwa kalau dia bukan yang terbaik. Dan di poin keempat ini kita menyayangi diri kita itu, katakan terus berulang-ulang bahwa kita tidak boleh untuk sakit hati loh, geng. Kita tidak boleh untuk menjadi down dan kita tidak boleh untuk menjadi sakit hanya karena kita memikirkan cinta yang tidak terbalas ini. Untuk apa juga, sudah tahu ini cinta tidak terbalas. Memang sih pada awalnya yang namanya cinta tidak terbalas ya, kita memang kita merasakan kita pokoknya dia harus jadi milik kita gitu kan. Selalu always gitu pikiran kita ngenes banget. Dan akhirnya kita pada poin yang keempat ini kita memang harus mengatakan pada diri kita harus menyayangi diri kita sendiri, bahwa tidak perlu kita mengeraskan hati kita kepada cinta yang tidak terbalas itu. Makanya itu kita perlu banget untuk mengatakan pada diri kita ya, katakan bahwa kita tidak pengen sakit ya toh, karena kita kepikiran akhirnya kita sakit. Makanya itu kita perlu menyayangi diri kita kan, dengan cinta yang tidak terbalas. Itu tadi kita yang ku bahas awal-awal tadi, kadang-kadang ada yang pergi untuk mabuk-mabukan, untuk minum-minuman, katanya dengan begini kita bisa melupakan, padahal itu adalah penyakit baru untuk kita. Makanya kita nggak perlu untuk melakukan yang penyakit yang kedua. Sudah batin kita sudah tersakit, rasa sakit, lalu kita menyakiti tubuh kita lagi, ya ini rasanya tidak ini banget, tidak level banget ya. Mendingan kita sayangi diri kita dan katakan kita nggak perlu untuk memikirkan dia, karena kita tidak pengen diri kita itu sakit. Dan kita tidak perlu untuk minum-minuman, karena itu hanya membuat diri kita bertambah sakit ya toh. Makanya kita perlu menyayangi diri kita dengan kita tadi kan, kembali ke poin kedua ketiga tadi kan, kita perlu melawan perasaan kita perlu untuk membuat diri kita bahagia. Dan di poin keempat ini kita perlu untuk menyayangi diri kita sendiri loh geng, itu perlu banget. Dan di poin kelima loh geng, yang paling sering terjadi di saat cinta tidak terbalas, di mana hati dan pikiran kita gitu, kita benar-benar ngenes gitu bang, kita benar-benar ngubet banget bahwa kita pengen menjadi milik dia harus menjadi milik kita gitu. Di sini yang perlu itu adalah dunia sosmed, dimana jika dia punya sosmed, kita juga punya sosmed. Yang langkah terbaik itu adalah berhenti dari sosmed ya, untuk sementara. Memang sih kalau kita memang tidak mendapatkan cinta seseorang lalu kita berhenti dari sosmed, kita menghapus sosmed kita, itu juga tidak salah sih sebenarnya. Walau sebenarnya kita tidak perlu untuk menghapus sosmed kita tidak perlu untuk menghentikan akun kita, itu gak perlu banget. Tapi terkadang juga perlu kita menghapus ya, dimana semua terletak pada diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Jika memang sosmed ini bisa membuat kita bertambah sedih, lebih baik kita hapus ya. Lebih baik aplikasi sosmed kita itu kita hapus saja, daripada kita memblok dia kan. Kita blok dia gitu, ujung-ujungnya kita masih ngenes hati kita, udah gak usah diblok lagi, dibuka lagi bloknya ya kan. Akhirnya kita minta pertemanan lagi, dan kemudian kita stalking tentang dia di sosmed dia. Otomatis di sini menumbuhkan rasa rindu kembali, rasa keinginan yang tajam kembali untuk memiliki dia dan untuk memikirkan dia. Padahal cinta kita sudah tidak terbalas hanya karena akun sosmed ini.
kita membuat sedih lagi dan kita down lagi loh, geng. Jadi di sini untuk kita akan kembali menjadi ke poin kedua, kita melawan perasaan kita. Makanya di sini berbentur banget loh, geng. Berbentur banget antara perasaan kita yang benes dan antara perasaan kita yang ya sudahlah. Itu ini banget berini banget apa namanya? Bertabrakan banget loh, geng. Nah, di sini juga membuat kita itu benar-benar merasa sakit. Makanya lebih baik poinnya itu di sosmed ini lebih baik kita yang mengalah, kita berhenti dari sosmed dulu. Bukannya kita tutup akun itu nggak perlu gitu. Yang penting itu kita hapus aplikasinya, kita berhenti dari sosmed dulu sampai benar-benar rasa kita yang ada ini benar-benar menghilang. Karena kan yang namanya cinta tidak terbalas ini ya begitulah, geng. Susah kan, hati kita itu ya merasa sakit, perih, teriris gitu. Karena cinta itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya lebih baik kita berhenti sosmed dulu dan kita lakukan hal-hal yang lain. Ya kita mencari kebahagiaan kita menyayangi diri kita dengan mencari kebahagiaan baru, dengan ya sesuatu yang baru lah. Kita ada kegiatan apa kayak. Jadi daripada kita akan stalking sosmednya dia, lihat-lihat foto dia lagi, itu yang menumbuhkan perasaan rindu kita dengan apa yang pernah terjadi dengan dia. Ini yang benar-benar akan membuat kita itu sedih kembali dan kita ngotot banget bahwa kita harus mendapatkan dia. Itu gak perlu banget, geng. Di sini ya kita harus benar-benar membuang ya di poinnya ini, membuang rasa kita, melawan perasaan kita, buat hati kita bahagia. Dan kita perlu menyayangi diri kita lah, gitu. Dan di poin yang ke-6 loh, geng. Setelah kita kemungkinan besar ya, setelah kita berhenti dari sosmed, kita menghapus aplikasi sosmed kita. Jadi kita tidak post sosmed ya, makanya itu kita mencari kebahagiaan yang lain. Di sini kita berupaya kan, dari situ kan kita perlahan untuk bisa melawan perasaan kita, bahwa kita mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan di sini kita mengatakan lagi kita perlu membahagiakan dengan melakukan segala sesuatunya. Jadi kan kita tidak memikirkan yang namanya sosmed kan, karena yang namanya sosmed kadang kita akan selalu stalking, apapun itu yang namanya bentuk sosmed, akan selalu stalking tentang dia, yang akhirnya menumbuhkan perasaan kita kan. Dan aku yakin sih kalau kita mampu untuk melepaskan sosmed kita berhenti dari sosmed gitu, udah biarkan saja kita berjuang ya, dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan akhirnya kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum bahwa kita baik-baik saja. Dengan cinta yang tidak terbalas ini kita akan baik-baik saja. Dan akhirnya kita perlu untuk mengatakan say goodbye. Kita mengatakan pada cinta yang benar-benar ilusi ini, karena kan, geng, yang namanya cinta tidak terbalas itu ini juga sangat ilusi banget, yang menghantui pikiran kita. Makanya gitu, kita setelah kita berhenti di sosmed, kita pasti akan bisa mengatakan selamat tinggal, goodbye, wahai cinta yang tidak terbalas, ya toh. Dan poin terakhir lagi, kita jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Yang namanya cinta bagaimanapun itu, doa adalah penenang. Jadi setelah kita mengatakan say goodbye, kita tetap berdoa juga, apapun itu bentuknya. Jangan lupakan doa kepada Tuhan ya. Yang namanya kita membuat segi baru pada kehidupan kita, bahwa cinta yang tidak terbalas itu
tidak harus menjadikan kita untuk down, tidak harus menjadikan kita sedih berkepanjangan. Ya toh? Ya udah geng, nah ini aja ya pembahasan aku tentang sebuah cinta yang tidak terbalas. Ya udah geng, thank you yang udah nontonnya.